guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel HR Milenial ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing ya tentang dunia kerja khususnya, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itu banyak fenomena di perusahaan di mana banyak karyawan yang mengajukan pengunduran diri atau resign. Dan itu banyak banget. Saya tuh selama bulan puasa ya menjelang lebaran itu sudah menerima surat resign itu lebih dari 8 orang teman-teman dalam satu bulan, dan mereka dalam waktu yang bersamaan keluarnya. Artinya setelah selesai puasa atau setelah hari raya itu mereka sudah efektif tidak bekerja lagi. Seperti gampangnya gini, mereka mengajukan pengunduran diri itu kayak nunggu THR aja gitu loh. Setelah THR keluar, gajian terakhir ya sudah, saya resign aja. Nah, di video kali ini saya ingin sharing kenapa sih kok banyak perusahaan, kenapa kok banyak karyawan yang mengajukan resign ketika momen-momen khusus seperti ini. Biasanya tuh momen menjelang hari raya setelah THR, atau ketika pergantian tahun setelah dapat bonus. Itu banyak karyawan yang kemudian mengajukan pengunduran diri. Nah, sebenarnya penyebab utamanya apa sih kok banyak karyawan kemudian mengajukan resign? Padahal mungkin kalau flashback ke belakang ketika si recruiter berusaha mencari kandidat, itu banyak kandidat yang ketika ditanya nih, kamu siap nggak bekerja di bawah tekanan? Oh siap. Kamu kalau ditempatin di bagian ini mau nggak? Oh saya mau siap kerja apa aja di bagian manapun, saya siap kerja gitu. Intinya sih pas awal rekrutmen ketika si kandidat ditanya, biasanya dia mau kerja apa aja, gampangnya kayak gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, mereka kemudian mengajukan pengunduran diri. Why ya kan? Kenapa kok seperti itu? Nah, ada beberapa alasan teman-teman kenapa kemudian banyak karyawan mengajukan resign, khususnya di bulan-bulan tertentu ya, atau di momen-momen tertentu seperti momen menjelang hari raya atau setelah dapat THR. Nah, ada beberapa penyebab. Yang pertama nih ya, itu karyawan mengajukan resign biasanya tuh karena mereka melihat di perusahaan tidak ada pengembangan karir yang jelas. Jadi ketika karyawan melihat bahwa karir di sini tuh pengembangannya nggak jelas nih, tangga karirnya tuh nggak ada, ya kan? Kayaknya kalau saya kerja di sini lama-lama ya posisi saya kayak gini aja gitu. Nah, ini menjadi penyebab utama ya kenapa kemudian karyawan mengajukan resign. Karena bagaimanapun juga seseorang tuh butuh kepastian dalam harapan lah, supaya ekspektasi dia di dalam kantor atau pekerjaan atau di perusahaan itu terpenuhi gitu. Kalau kita membaca ya atau belajar tentang diagramnya Abraham Maslow tentang need hierarki, jadi manusia itu kan punya ada hierarki kebutuhan, di mana yang paling bawah itu kebutuhan utama adalah kebutuhan fisiologis, kemudian psikologis, dan aktualisasi diri. Nah, di fase awal itu manusia tuh punya kebutuhan utamanya adalah kebutuhan fisiologis gitu, akan rasa kenyang, kebutuhan jasmani, kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, kebutuhan jasmani lah supaya dia bisa makan. Ini adalah kebutuhan dasar banget bagi manusia. Kalau itu sudah terpenuhi, kebutuhan manusia yang berikutnya adalah kebutuhan akan rasa aman, teman-teman. Jadi ketika manusia itu sudah merasa aman, maka dia akan beranjak gitu secara psikologis ya, akan naik gitu tingkat kebutuhannya menuju ke kebutuhan akan rasa memiliki, mencintai atau dicintai. Kemudian atasnya lagi kebutuhan akan penghargaan, akan pengakuan diri. Nah, disinilah kemudian orang kalau udah merasa lama bekerja terus tidak diakui, terus tidak dihargai, merasa sudah senior, nggak ada pernah dapat jabatan, nggak pernah dikasih tanggung jawab lebih. Nah, biasanya dia akan kemudian mencari tempat lain yang bisa, menurut dia ya, dia tuh bisa mendapatkan pengakuan atau dia diakui atau diberi jabatan. Nah, kemudian niti harga terakhir adalah aktualisasi diri. Nah, kembali ke topik utama ya, bahwa ketika perusahaan tidak ada tangga karir yang jelas, nggak ada pengembangan karir yang
bisa membuat karyawan itu merasa termotivasi, oh saya kalau bekerja sini dengan performan bagus pasti bisa naik jabatan di dalam kurun waktu tertentu dan sebagainya. Nah, ketika tidak melihat adanya itu, maka bisa dipastikan mayoritas besar orang itu akan mencari opportunity baru supaya dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Jadi kadang-kadang perusahaan ada tapi tidak dikomunikasikan ke karyawan, ini juga sebuah kesalahan. Akhirnya ya turnover jadi tinggi itu. Akhirnya karyawan jadi resign. Kan ketika karyawan resign juga pasti effort buat nyari new talent buat pengganti itu kan juga nggak gampang ya. Selain ngabisin waktu juga ngabisin cost, terus belum tentu nanti kalau dapat kandidat sesuai dengan ekspektasi yang dibutuhkan oleh si perusahaan, ya kan, atau misalnya sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan yang diharapkan, ya itu nggak gampang gitu loh. Jadi seperti itu. Kemudian alasan resign berikutnya, kenapa kemudian banyak karyawan keluar, itu karena waktu kerja yang berlebihan. Biasanya banyak perusahaan itu menuntut waktu kerja yang benar-benar berlebihan. Artinya nuntut karyawan harus sering loyalitas gitu ya kan, atau harus sering lembur, tiap hari lembur, berangkat petang pulang petang gitu. Nah, ini lama kelamaan karyawan juga merasa bahwa ya capek gitu loh, ya lelah gitu. Akhirnya ketika dia ada kesempatan, kemungkinan besarnya ya dia akan coba untuk mencari new opportunity yang sesuai dengan yang dia harapkan. Meskipun kadang-kadang ketika dia keluar masuk ke perusahaan baru ya belum tentu sesuai harapan juga gitu loh. Tapi hal kayak gini kalau dibiarkan terus menerus, pasti turnover di perusahaan akan cukup tinggi. Jadi buat teman-teman yang punya wewenang untuk membuat kebijakan atau bisa mengintervensi ke manajemen untuk membuat sebuah kebijakan, aturan, itu pastikan memikirkan dari sisi karyawan. Kalau misalnya terlalu banyak loyalitas, terlalu sering lembur, ya itu bisa jadi problem gitu loh. Kalau misalnya karyawan banyak keluar, ya repot juga kan si recruiternya, harus nyari orang baru lagi, ngajarin lagi, onboarding lagi, dan lain sebagainya. Terus alasan berikutnya kenapa kemudian banyak karyawan keluar, yaitu kurangnya apresiasi, teman-teman. Jadi karyawan tuh butuh apresiasi ya, butuh pengakuan bahwa dia itu benar-benar diakui bisa melakukan hal yang emang semestinya dia lakukan. Nah, ini kesalahan kebanyakan pemimpin, kadang-kadang itu suka melihat hanya kesalahan dari anggota timnya saja. Ini fatal ya. Jadi yang namanya manusia emang nggak lepas dari salah. Kadang kita pun juga salah, seorang manajer pun juga bisa salah, manajemen pun juga bisa salah, begitu juga anak buah teman-teman gitu loh, anak buah yang ada di organisasi, yang ada di tim, karyawan itu, mereka kalau salah ya itu salah gitu loh, biasa. Tapi fokus di sini adalah sebagai leader, sebagai pimpinan, sebagai manajer, supervisor, siapapun itu. Kalau misalnya melihat kesalahan dari karyawan, itu jangan hanya melihat kesalahannya saja, tapi juga fair kita. Kalau emang dia sudah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, ya kasih apresiasi lah. Apresiasi nggak harus dalam bentuk reward, dalam bentuk materi, enggak teman-teman. Bisa hanya sekedar, wah terima kasih ya, good job, kamu sudah menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik, thank you, itu sangat membantu saya. Itu udah membuat karyawan tuh happy, teman-teman, happy dan engage gitu sama atasannya. Jangan ketika salah ditegur, dimarahin, diomelin gitu, tapi ketika bener dicuekin. Nah, ini yang kemudian jadi problem. Nggak ada apresiasi sama sekali, merasa bahwa kayaknya tuh semua yang dilakukan salah gitu loh, padahal ya nggak semuanya salah, ya ada benernya gitu. Jadi ini khusus buat teman-teman yang mungkin ngelit tim ya, seorang leader itu jangan hanya sekedar melihat anak buahnya dari sisi kacamata jeleknya saja, tapi jangan lupa sisi baiknya pun harus perlu diapresiasi. Kalau misalnya karyawan terus-terusan mendapatkan tekanan karena setiap salah diomelin tapi setiap benar dicuekin, ya pasti tinggal nunggu waktu aja kapan dia akan memberikan surat pengunduran dirinya gitu. Itu yang alasan yang ketiga ya. Kemudian yang keempat yaitu suasana yang tidak menyenangkan. Jadi kebanyakan karyawan itu merasa nggak nyaman di tempat tersebut, kemudian dia mengajukan pengunduran diri. Biasanya ini ada lingkungan yang toksik, teman-teman. Jadi
sebagai leader, kita harus bisa melihat bagaimana lingkungan kerja di sekitar kita. Jangan sampai yang toksik justru leadernya gitu loh. Ini akan jadi problem besar gitu. Jadi banyak karyawan mengajukan pengunduran diri itu alasannya karena lingkungan kerjanya nggak kondusif. Lingkungan kerjanya tidak menyenangkan, banyak toksik. Obrolannya selalu ngegosipin orang, ngegibahin orang. Jadi nggak membuat kita bertumbuh gitu loh, nggak membuat si karyawan itu merasa bahwa kok kayak gini banget lingkungan kerja gitu. Selalu ngejelekin temennya lah, sikut kanan ya kan, tonjok kiri, injek bawah, meludah ke atas dan lain sebagainya. Artinya kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif, toksik itu rawan sekali membuat karyawan kemudian mencari suasana baru, keluar dari zona seperti itu. Jangan sampai yang toksik justru kita ya. Jadi hati-hati teman-teman. Kemudian alasan berikutnya kenapa karyawan banyak mengajukan resign itu biasanya karena tidak didukung ya, tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai untuk bekerja. Jadi ketika infrastruktur atau perlengkapan kerja itu tidak disupport, tidak didukung, maka karyawan cenderung tidak betah di situ. Misalnya dia seorang desainer nih, tapi PC atau laptop yang dikasih itu speknya nggak sesuai dengan spek desain gitu. Akhirnya ya ketika dia kerja jadi lambat, lemot, dia jadi kesel, loading aja lama. Atau misalnya support internetnya lemot ya kan. Kita mencari referensi buat bikin desain jadi susah, lama, buffering, harus ngeluarin kuota dari budget sendiri. Padahal itu perusahaan, dia kerja di perusahaan yang cukup bonafit misalnya ya. Hal-hal kayak gini ini juga penting untuk diperhatikan ya. Jangan sampai kemudian kurangnya support dari perusahaan itu miss gitu, tidak ditangkap. Meskipun kadang hal itu tuh dirasa ya cukup remeh gitu loh. Misalnya minta ATK susah, itu kan ya ATK doang, misalkan ballpoint doang berapa sih beli, ya itu emang sepele, orang semua bisa beli ya kan. Karyawan gajinya bisa beli berapa ratus ballpoint misalnya, tapi hal yang sepele kayak gini kalau dilewatkan itu bisa bikin karyawan nggak betah teman-teman, bisa bikin karyawan nggak nyaman ya kan, bisa bikin karyawan ya akan cari suasana baru yang membuat mereka ya ngapain sih kerja tempat kayak gini, nggak disupport full ya kan, equipmentnya nggak memadai, perlengkapannya nggak sesuai dengan spek dan lain sebagainya. Nah ini juga hati-hati. Jadi kalau keseringan hal kayak gini terjadi ya siap-siap aja menerima surat cinta ya atau surat resign dari si karyawan tadi. Oke, berikutnya yang membuat karyawan itu resign itu biasanya budaya organisasi yang kurang mendukung kreativitas. Jadi kalau budaya yang ada di situ itu tidak mendukung kreativitas karyawan, itu bisa dipastikan karyawan lama kelamaan tidak betah. Kecuali itu karyawan yang memang ya hidupnya gitu-gitu aja gitu loh, nggak pengen berkembang, ya udah merasa di zona nyaman ya mungkin lain cerita. Tapi kebanyakan karyawan itu pasti ingin berkembang, pasti ingin menyalurkan kreativitasnya, pasti ingin diapresiasi, pasti ingin memiliki kebebasan untuk menuangkan apa yang ingin dia sampaikan. Jangan sampai kemudian budaya organisasi yang ada di perusahaan teman-teman itu justru mengekang kreativitas, tidak membolehkan karyawan memberikan ide, gagasan, memberikan ide perbaikan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ketika organisasi tidak memberikan ruang kreativitas bagi karyawan, maka karyawan mentok gitu di kepalanya, kayaknya banyak ide yang ingin disampaikan tapi nggak bisa. Akhirnya ya dia stres sendiri. Setelah stres ya dia mending nyari tempat baru yang bisa membuat dia nyaman di situ, yang bisa lebih menghargai ide-ide dan kreativitasnya. Ingat teman-teman, emang nggak semua kreativitas itu ya bisa diterapkan, tapi setidaknya karyawan itu butuh hanya untuk sekedar menyampaikan ide atau keluhan dia, itu juga penting ya untuk supaya bisa diterima gitu loh. Apalagi teman-teman sebagai HRD itu harus mau mendengarkan apa yang karyawan keluhkan. Mungkin nggak bisa ngasih solusi, itu ketika kita mau mendengarkan saja itu udah menyelesaikan setengah dari problem dia gitu loh. Jangan sampai tidak mau mendengar, sekedar mendengarkan aja nggak mau, ya pasti maka turnover bisa dipastikan akan tinggi ketika organisasi yang ada itu seperti itu. Berikutnya yang paling sering karyawan kemudian beralasan ya, alasan karena melakukan pengajuan pengunduran diri itu job deskripsi tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal. Ini sering banget kalau ditanya atau pas interview tanya, nanti job desk saya gimana, jelasin A, B, C.
Pas udah terjun di lapangan ternyata bukan A B C D, ternyata sampai Z gitu, A B C D F G H I J sampai Z, banyak banget sehingga overload, dia merasa overload, udah kurang dihargai, kerjaan banyak banget. Ya memang biasanya ketika apa namanya membuat sebuah poster lowongan kerja, biasanya ada tulisan di situ ya kan, harus siap bekerja di bawah tekanan. Nah, tekanannya itu sebesar apa ya kan? Karena setiap orang kan ada kapasitasnya, ada batasnya, ada limitnya teman-teman. Nggak semua orang bisa di-push sampai bener-bener habis kegencet gitu. Nggak bisa seperti itu. Nah, kebanyakan karena mengajukan resign karena merasa bahwa job desk-nya itu tidak sesuai. Sehingga ya dia merasa gue nggak kuat di sini, gue nggak bisa di sini, gue kelamaan di sini lama-lama gue bisa gila gitu. Akhirnya ya udahlah gue resign aja. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang karyawan dicuekin, kerjaan kurang, tidak dikasih challenge, itu juga menjadi problem gitu. Ada beberapa teman-teman yang kemudian mengajukan resign ketika exit interview, saya tanya kenapa, karena dia rasa nggak ada kerjaan di situ, ya gitu-gitu aja, tantangannya kurang. Akhirnya ya dia mencoba untuk mencari tantangan baru. Dan ini juga dua hal yang kontradiktif ya, tapi perlu diperhatikan supaya karyawan tuh ya balance gitu. Karena karyawan tuh ingin dia tuh sesuai porsinya teman-teman. Kalau terlalu berat dia stres, nggak bisa. Kalau terlalu ringan dia kurang tantangan. Nah, karena kita tuh manusia ya kan. Makanya Simon Sinek ya itu memberikan sebuah statement dalam bukunya itu, ya karyawan itu adalah manusia, ya kan? Investor juga manusia. Terus apalagi customer juga manusia. Maka kalau kamu tidak bisa mengenali manusia, ya udah gitu. Bisnis pasti akan hancur, organisasi pasti akan rapuh. Artinya orang-orang yang punya peran penting di situ, yang memiliki peran strategik itu harus mengenal banget nih karakter-karakter dari anggota tim atau orang-orang yang di organisasi itu seperti apa. Kalau dia kurang tantangan, dia cenderung dia akan merasa nggak betah. Kenapa kok saya kayaknya diremehkan banget gitu loh. Kalau dia terlalu dikasih job dia terlalu berat, kok saya kayaknya diperas banget sampai sampai tetes darah penghabisan gitu loh, sampai nggak bisa apa-apa gitu, nggak ada waktu untuk rehat, nggak ada waktu untuk istirahat, nggak ada waktu untuk libur, nggak ada waktu untuk healing dan lain sebagainya. Nah, ini juga bahaya, bisa membuat karyawan kemudian resign dan turnover jadi tinggi. Alasan lainnya itu biasanya mungkin ada juga alasan kayak faktor keluarga, pendidikan. Nah, kalau faktornya kayak gini ini emang susah untuk dihindari. Kalau misalkan karyawan sudah merasa bahwa wah saya merasa di sini kerjanya terlalu jauh karena saya lebih pengen dekat dengan keluarga, atau saya ingin melanjutkan studi, ya itu ada faktor yang sulit untuk kemudian dicegah. Tapi untuk faktor-faktor yang lain yang tadi sudah kita jelaskan, itu adalah faktor yang sebenarnya masih bisa kita cegah untuk dihindari supaya si karyawan itu memiliki engagement yang tinggi terhadap perusahaan, sehingga turnover bisa ditekan, bisa berkurang, dan karyawan pun bisa memberikan kontribusi terbaiknya. Oke, jika teman-teman ada opini lain kenapa karyawan resign, coba tulis di kolom komentar ya. Sekian saja video singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat teman-teman HRD atau yang memiliki antusiasme bekerja di bidang HRD. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.